melalui metode imunisasi vaksin. Di dalam masalah pengobatan ini memang ada perintah. Ya, hadisnya panjang, intinya begini. Berobatlah kamu karena Allah tidak meletakkan penyakit kecuali ada obatnya. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Cuman bisa ditemukan apa belum ditemukan saja. Kecuali yang tidak ada obatnya itu penyakit pikun. Kalau orang pikun nggak bisa diobati itu ya. Tapi kalau yang namanya penyakit ada obatnya. Selain itu, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin bercerita tentang keterlibatan Majelis Ulama Indonesia sejak awal proses uji coba vaksin dengan turut mengunjungi laboratorium pengolahan vaksin di Tiongkok hingga tahap proses farmasi di tanah air. Nah, untuk vaksin, saya sudah minta dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, kemudian melalui juga auditnya di pabriknya, bahkan sekarang lagi kunjungan di RRT ya di sana. Kemudian juga akan terus terlibat dalam mensosialisasikan ke masyarakat luas dalam rangka vaksinasinya. Saya kira Majelis Ulama sudah terlibat sejak awal dan beberapa kali pertemuan sudah ikut dilibatkan. Dan memang artinya kalau soal kehalalan itu apabila itu halal itu kan memang tidak menjadi masalah, tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini Majelis Ulama. Tetapi andai kata di dalam satu ketika seperti waktu meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tetapi kalau tidak digunakan vaksin itu akan menimbulkan kebahayaan, akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan, maka bisa digunakan walaupun tidak halal secara darurat, tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa iya ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat. Tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kolbiariati. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait pengertian vaksinasi. Vaksin merupakan produk biologi yang berisikan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati ataupun yang masih hidup tetapi sudah dilemahkan, masih utuh atau hanya bagiannya saja, ataupun berupa toksin mikroorganisme yang sudah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, di mana apabila vaksin ini diberikan kepada seseorang maka akan menimbulkan kekebalan secara aktif terhadap penyakit tertentu. Di sini vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh yang melindungi seseorang dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang berbahaya. Adapun yang dimaksud dengan vaksinasi sendiri yaitu proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang kekebalan imun pada tubuh manusia. Adapun vaksin di sini bisa diberikan melalui suntikan dan juga melalui tetesan langsung pada mulut seseorang. Nah, berbeda dengan imunisasi, vaksin ini tidak selamanya membentuk kekebalan karena kekebalan alami biasanya muncul pada saat seseorang pulih dari penyakit yang sebenarnya. Sebagai salah satu ilmu kaunia, vaksinasi berawal dari tradisi masyarakat Muslim Turki abad ke-18 yang menggunakan nanah capi penderita cacar untuk melindungi manusia dari penyakit cacar, di mana tradisi ini kemudian dibawa ke Inggris dan diteliti lebih lanjut. Sejak saat itulah konsep vaksinasi berkembang pesat dan berbagai jenis vaksin berhasil ditemukan hingga saat ini. Ada banyak sekali macam-macam vaksin seperti vaksin hepatitis, vaksin influenza, vaksin campak, vaksin polio, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kasus-kasus dalam vaksinasi.
Pertama, kasus penolakan vaksin MR atau measles rubella karena isu kehalalan, di mana pada tahun 2018 program vaksinasi MR di Indonesia menghadapi penolakan di sejumlah daerah mayoritas muslim seperti Aceh dan juga Jawa Barat, di mana isu kehalalan vaksin ini disebut mengandung unsur babi dan belum bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Sebagai tanggapan, MUI mengeluarkan fatwa nomor 33 tahun 2018 yang menyatakan bahwa meskipun vaksin MR mengandung unsur haram, penggunanya diperbolehkan atau mubah karena kondisi darurat, belum adanya alternatif halal, dan pentingnya mencegah penyakit berbahaya sesuai dengan prinsip Islam tentang menjaga keselamatan jiwa. Yang kedua, pro kontra vaksin COVID-19 dan juga sikap umat Islam. Wabah COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menimbulkan tantangan besar karena adanya keraguan masyarakat terhadap vaksin akibat isu kehalalan, keamanan, dan juga maraknya teori konspirasi seperti klaim bahwasanya vaksin ini mengandung chip, menyebabkan kemandulan, dan juga merupakan alat kontrol populasi. MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa seperti menyatakan vaksin Sinovac halal dan juga memperbolehkan vaksin AstraZeneca dalam kondisi darurat melalui fatwa nomor 14 tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas Islam dalam situasi genting dengan mempertimbangkan maqasid al-syariah, khususnya perlindungan jiwa dan akal dari informasi menyesatkan demi. Yang kedua, pro kontra vaksin COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dalil mengenai vaksinasi terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia terhindar sehari itu dari racun dan sihir. Selanjutnya ada pada hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik yang berbunyi, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian pada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pandangan ulama terkait dengan vaksinasi. Nah, mayoritas ulama termasuk dari Lembaga Fatwa Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Dar al-Ifta Mesir, dan Rabita Amam Islami menyatakan bahwa vaksinasi boleh atau bahkan dianjurkan selama vaksin yang digunakan terbukti aman dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Kemudian ada juga pendapat sebagian kelompok Islam lain yang menyatakan bahwa vaksinasi dilarang dalam Islam dikarenakan bahan-bahannya menggunakan kuman yang disuntikkan ke dalam tubuh sehingga berpotensi membahayakan tubuh. Adapun pendapat ini sebenarnya pendapat yang tidak berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan hanya berdasarkan pada zamatu atau prasangka belaka. Nah, adapun pandangan yang memperbolehkan vaksinasi yaitu ada beberapa ulama yang memperbolehkan vaksinasi karena dianggap sebagai upaya pencegahan penyakit yang efektif. Dan mereka berpendapat bahwa tujuan vaksinasi adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, sehingga vaksinasi diperbolehkan. Adapun yang kedua yaitu pandangan yang memperbolehkan vaksinasi dalam keadaan darurat. Nah, ulama lain memperbolehkan vaksinasi dalam keadaan darurat atau ketika ada ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Mereka berpedoman pada kaidah fikih al-darurah yang membolehkan mereka melakukan perbuatan haram dalam keadaan darurat untuk melindungi keselamatan. Dan yang terakhir yaitu pandangan yang tidak memperbolehkan vaksinasi dengan bahan haram.
Nah, ada beberapa ulama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pandangan ulama terkait dengan vaksinasi. Nah, mayoritas ulama termasuk dari Lembaga Fatwa Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Dar al-Ifta Mesir, dan Rabita Amal Islami menyatakan bahwa vaksinasi boleh atau bahkan dianjurkan selama vaksin yang digunakan terbukti aman dan tidak mengandung